Anak-anak, baiklah kita lanjutkan pembahasan kita tentang teks eksplanasi. Nah, setelah kalian menyimak penjelasan Pak Imam tentang sekilas tentang teks eksplanasi, maka kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini, yakni kita teruskan dengan latihan soal. Dalam latihan soal kali ini kita akan mencoba untuk mengidentifikasi tentang teks eksplanasi. Apa yang harus diidentifikasi? Yang harus kita identifikasi yaitu struktur teks eksplanasi. Nah, coba kalian buka tema 3 ya, tema 3. Halaman 32 dan 33. Nah, di dalam tema 3, halaman 32 dan 33 ada teks bacaan tentang contoh teks eksplanasi, yakni dengan judul Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Nah, sebelum anak-anak baca dalam hati, ingin saya ulangi lagi bahwa ada 3 struktur dalam teks eksplanasi itu. 3 itu yaitu yang pertama, setiap teks eksplanasi itu ada penjelasan umum. Nah, penjelasan umum itu biasanya letaknya di paragraf pertama. Kemudian ada juga yang namanya struktur yang kedua, yaitu deretan penjelasannya. Ya, deretan penjelasannya. Deretan penjelasannya ini adalah yang dimaksud adalah penjelasan dari penjelasan umum. Ya, penjelasan umum. Nah, itu mungkin ada beberapa paragraf ya, tergantung penulisnya. Yang ketiga, struktur teks eksplanasi yaitu berkaitan dengan kesimpulan. Kesimpulan ini diperoleh dari penjelasan deretan penjelasannya, ya, deretan penjelasannya. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 32, Thomas Alva Edison. Nah, di situ ada bacaan 4 paragraf kalau tidak salah ya, ada 4 paragraf. Silakan dibaca. Kemudian di bagian akhir, nah, di bagian akhir itu ada soalnya. Ada soalnya. Paragraf 1 itu adalah berkaitan dengan pernyataan umumnya itu apa. Paragraf 2 dan paragraf 3 ini nampaknya adalah deret penjelasnya. Kemudian paragraf 4 itu adalah kesimpulannya. Nah, anak-anak silakan nanti dikerjakan di Google Form ya, soal ini ya. Kerjakan di Google Form berkaitan dengan teks bacaan Thomas Alva Edison. Ini adalah soal-soal yang berkaitan dengan mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Nah, di dalam soal itu sudah dibantu dengan sebuah pertanyaan. Apa yang dibahas pada teks di atas? Nah, kamu jawab dengan lengkap ya. Kamu jawab dengan lengkap bahwa teks bacaan yang berjudul Thomas Alva Edison itu adalah membahas tentang titik ya. Lengkap ya, dibaca secara lengkap. Nah, kemudian itu adalah dinamakan struktur pernyataan umum. Ya, jadi ini adalah berkaitan dengan pengenalan topik yang akan dibahas, ya, pernyataan topik yang akan dibahas. Kemudian paragraf 2 dan paragraf 3 itu adalah deret penjelasnya. Deret penjelasnya itu adalah
Di situ kamu sudah dibantu oleh sebuah pertanyaan. Paragraf 2 itu dibantu oleh pertanyaan siapakah Thomas Alva Edison itu. Nah, kamu jelaskan secara tuntas. Thomas Alva Edison adalah seorang ahli yang lahir di mana, tanggal berapa, dan seterusnya, ya, secara lengkap, ya, biografinya Thomas Alva Edison itu, ya, berdasarkan bacaan itu tadi, ya. Kemudian bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar, itu kamu ceritakan, ya. Di paragraf 3 itu ada deret penjelas dengan bantuan kalimat tanya, bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar. Nah, jawabannya adalah kalian adalah menjelaskan bagaimana sampai Thomas Alva Edison itu menemukan bola lampu pijar. Jadi penjelasannya itu adalah berupa uraian, ya, tidak boleh hanya satu kalimat, ya, namanya deret penjelas, ya, berapa kalimat tentang jawaban dari bagaimana Thomas Alva Edison itu sampai menemukan bola lampu pijar. Kemudian paragraf yang keempat itu adalah berkaitan dengan struktur yang ketiga. Struktur yang ketiga itu adalah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kesimpulan. Nah, di situ ada bantuan pertanyaan, kalimat tanya, apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Nah, itu kira-kira jawabannya ada di paragraf yang keempat itu, ya. Nah, itu nanti kamu tulis di situ, ya, kesimpulannya tentang bacaan teks eksplanasi tersebut, ya. Saya pikir itu anak-anak, sekali lagi kerjakan di Google Form, kemudian kamu teliti. Kalau sudah selesai kamu teliti, baru kalau sudah benar, baru kamu klik kirim, ya, kamu klik kirim. Begitu caranya, ya. Jadi kalau misalnya belum kamu teliti, kemudian langsung kamu kirim, nanti malah repot, ya. Nanti malah repot. Jadi silahkan dikerjakan di Google Form. Nah, nanti isiannya adalah di bawahnya itu, ya, ada di bawahnya itu, ya. Google Form itu sudah jelas lah, kamu sudah mempunyai pengalaman untuk mengisi di Google Form dalam bentuk uraian, ya. Setelah selesai kamu teliti dari awal, kalau salah dibetulkan, kalau masih perlu ditambahi, kemudian sampai selesai. Kalau sudah dianggap betul, baru kamu klik kirim, gitu. Nah, itu. Saya pikir ini adalah tugas dari pembelajaran bahasa Indonesia yang berkaitan dengan teks eksplanasi. Pembelajaran kali ini adalah hanya fokusnya adalah mengidentifikasi teks eksplanasi, ya. Nanti Sabtu yang akan datang, Sabtu yang akan datang itu nanti akan ada pembelajaran lagi meneruskan teks eksplanasi, gitu, ya. Begitulah anak-anak kira-kira yang harus kalian kerjakan, dan semoga kalian sehat walafiat, masih tetap semangat belajar, dan jangan lupa setiap kali tugas yang diberikan oleh Pak Guru wajib untuk menyetorkan, ya, jangan sampai bermalas-malasan, karena saya lihat ada beberapa anak, mungkin banyak anak yang belum setor tentang tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Imam. Begitulah anak-anak, salam untuk keluarga, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.